Halo Lorong, halo teman-teman sekelas. Aku Taya akhirnya kembali ke sekolah setelah 3 bulan. Ada apa? Ada apa dengan tatapan semua orang? Para cowok itu hampir terjatuh dari kursi mereka. Apa aku berubah menjadi Jenna Ortega pada liburan musim panas atau semacamnya? Oh, ternyata ada cewek baru yang berdiri di belakangku. Apakah kamu murid baru? Biar ku ajak kau berkeliling. Oh, teman-teman, bukankah mereka melupakan sesuatu? Pacar mereka yang sekarang? Yang mana mereka bisa pacaran semua karena aku. Pokoknya, aku Taya, alias penguntit. Penguasa segala informasi di sekolah. Cukup beri aku nama lengkap dan sebagian nuansaku kalian, dan aku bisa menggali informasi orang yang kalian suka. Para idiot ini hanya membuat pacar mereka terkesan karena bakatku yang luar biasa. Dan sekarang mereka semua menyukai si Mira ini. Apa mereka tidak punya rasa malu? Berbeda denganku, begitu aku menyukai seseorang, mataku tidak akan kemana-mana. Satu-satunya pria di hatiku adalah Colin. Dia sangat manis. Dia memiliki lingkaran cahaya yang bersinar ketika dia bermain basket. Dan yang paling penting, dia sangat tampan. Tapi aku belum memberitahunya bagaimana perasaanku. Karena seperti yang bisa kalian lihat, dia tidak kekurangan penggemar. Dan sepertinya tidak ada yang membuatnya terkesan. Jadi aku masih mencoba mencari cara terbaik untuk menarik perhatiannya. Kegembiraanku sehari-hari adalah dengan diam-diam mengamatinya dari jauh. Tapi tunggu, apa yang terjadi dengan mobilnya? Ada apa dengan coretan konyol itu? Finn, si pembuat onar dan antek-anteknya berdiri di dekatnya sambil menertawakan Colinku. Para anak nakal terkenal itu entah kenapa tampaknya berhasil menyiksa Cole yang malang. Jadi sekarang kamu seorang pengacau ya, Finn? Lihat siapa yang berbicara. Oh, begitu. Kapten tim yang baru? Finn melemparkan kaleng semprotan ke arah Cole lalu pergi. Kenapa Colin tidak melakukan apapun? Mungkin dia tidak ingin menjadi orang bodoh seperti itu? Kalau begitu biarkan aku yang menangani ini. Aku tahu persis apa kelemahannya. Beberapa hari kemudian, aku diam-diam menaruh sebuah kotak kecil di loker Finn dan menyaksikan antek-anteknya dengan penuh semangat melongo melihatnya. Mereka pun pasti takjub karena lelaki besar mereka akhirnya mendapatkan waktu pengakuan cinta ya. Finn dengan sombong membuka kotak itu, tapi kemudian ketakutan dan melemparkannya ke udara. Kecoa itu melarikan diri dan merajalela melintasi lorong. Benar-benar kacau total. Dasar sekelompok pengecut. Oh, dia akhirnya menemukan catatan yang aku lampirkan. Finn marah dan berteriak bahwa dia akan menemukan penghasutnya. Aku dapat melihat Colin keluar dari kerumunan. Andai saja dia tahu apa yang aku lakukan untuknya, dia pasti akan sangat terkesan. Tapi, tidak. Finn tidak menghiraukan peringatanku dan terus mengganggu Colin. Aku tidak bisa membiarkan dia lolos begitu saja. Gremlin itu perlu belajar beberapa pelajaran serius. Finn selalu pulang larut malam sepulang sekolah untuk menyelinap ke teras dan berlatih skateboard. Jadi, aku berencana untuk membuatnya terjebak di dalam lift. Dia akan terjebak di sana setidaknya 1 jam. Waktu yang cukup bagi pembuat onar itu untuk membaca surat peringatan kedua ini dan meminta maaf atas perbuatannya. Itu dia. Waktunya pergi. Aku menundukkan kepalaku dengan perlahan keluar dari lift ketika tiba-tiba Finn meraih pergelanganku dan menarikku kembali. Sampai kapan kamu akan bermain si cantik menyelamatkan pahlawannya? Bagaimana dia bisa tahu? Ternyata, anak buah Finn kebetulan melihat sekumpulan foto Colin berhiaskan hati di lokerku. Dan mereka bahkan menemukan daftar kelemahan Finn di tasku. Hanya seekor anak anjing lucu yang bisa membuatnya berteriak seperti gadis kecil? Tiba-tiba, lift berhenti. Oh tidak, aku tidak bermaksud menjebak diriku di sini seperti ini, dengan bajingan ini. Kamu yang melakukan ini ya kan? Kamu sudah keterlaluan. Begini saja, jadilah pelayanku selama sebulan dan aku akan melepaskanmu. Enak saja, menjauhlah dari Colin dan aku akan menjauhimu. Kamu tidak tahu wajah aslinya. Aku ragu kamu akan tetap menyukainya kalau kamu tahu. Bagaimanapun, aku mendengar bahwa kepala sekolah sangat ingin mendapatkan pelaku penyebar kecoa. Pilihanmu, apakah kamu ingin menghadapi kepala sekolah atau aku? Dia menangkapku. Tapi apa yang orang Finn ini ketahui tentang Colin yang tidak ku ketahui? Oke, cuma 1 bulan dan jangan berpikir menjadi bosku akan mudah. Bagus. Kalau begitu aku sudah punya pesanan pertama untukmu. Jadi, aku harus bernyanyi dan menari untuk menghiburnya sampai seseorang datang menyelamatkan kami. Pada hari-hari berikutnya, si Finn yang suka memerintah terus mengirimiku tugas bodoh dan menegurku atas segala hal. Tak dapat dipungkiri kalau orang ini adalah seorang pelukis yang berbakat. Hanya saja sayang sekali dengan kepribadiannya yang buruk. Begitu ada yang melihat kami, dia langsung meluncur pergi, meninggalkanku yang mengejarnya. Dia juga tidak belajar, jadi aku harus mengerjakan semua PR-nya. Dia bahkan menyuruhku berkeliling sekolah hanya untuk membelikannya makanan ringan. Kali ini Finn memintaku untuk meletakkan kue ini di meja Bu Watterson. Apakah dia akhirnya melakukan sesuatu yang baik? Tidak. Betapa bodohnya aku.
Ternyata dia menyuntikkan pewarna makanan ke dalamnya untuk mengerjai guru kami. Dan dia merekam video kalau aku yang meletakkannya di mejanya untuk memfitnahku. Kamu harus tinggal sepulang sekolah dan merekam setiap sesi bermain skateboard. Kalau tidak, aku akan memberitahunya. Orang itu sudah keterlaluan. Apa dia memaksaku bekerja lembur sekarang? Dan karena aku sibuk menjadi boneka Finn, aku bahkan tidak punya waktu lagi untuk menjaga Colin. Aku sudah mencoba beberapa kali menanyakan kenapa dia begitu membenci Colin, tapi setiap aku menyebutkannya, dia jadi cemas. Dan ada satu hal lagi yang membuatku penasaran, ada sesuatu yang terjadi pada kaki Finn. Hei, apakah kaki kirimu sakit? Tidak apa-apa, jangan bertingkah seolah kita sudah dekat. Kenapa kamu harus begitu sensitif? Pantas saja tidak ada yang menyukaimu. Oh, tolong, disukai oleh orang sepertimu akan menjadi mimpi buruk. Satu-satunya gadis setingkatku di tempat ini adalah Mira. Dia manis dan lembut. Lagi pula, dia baru saja pindah ke sini dan sudah mendirikan klub seni. Dia tidak bisa membandingkan Putri Duyung kecil dengan Putri Merida. Pada dasarnya, kami berbeda. Kudengar kaulah yang mengetahui segalanya di sekolah, kan? Cari tahu tentang dia untukku, ini mungkin misi terakhirmu. Untuk apa? Apakah kamu akan membuat dia mendapat masalah juga? Haha, ini membuktikan bahwa orang yang sok tahu sepertimu tidak tahu apa-apa tentangku. Sepertinya kamu juga tidak memahami Colin sama sekali. Berikan saja ini pada Mira. Ingatlah untuk melakukannya di tempat sepi agar dia tidak merasa canggung. Oh, dia bahkan menarik kartunya sendiri. Sisi pemberontak Finn ini benar-benar mengejutkanku. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau Finn terlalu sibuk dengan cinta, dia tidak akan menyiksaku lagi. Di bawah instruksi Finn, aku pergi ke sekolah keesokan harinya untuk mencari inspirasinya. Begitu aku melihat Mira, aku langsung mengejarnya. Tapi, apakah dia sedang berbicara dengan Colin? Kenapa mereka terlihat sangat licik? Aku tidak mengerti. Kenapa kamu ingin menyembunyikan ini? Aku baru saja pindah ke sini. Aku tidak ingin para penggemarmu menggangguku. Jadi di depan orang lain anggap saja kita orang asing. Oke? Baiklah, sampai jumpa sepulang sekolah. Aku akan menjemputmu. Oke, sampai jumpa sayang. Apa itu tadi? Apakah mereka pacaran? Ini sama sekali bukan kabar baik. Tepat pada saat itu, Finn datang bertanya kepadaku. Kenapa kau tidak memberikan kartu itu padanya? Apa yang terjadi? Lalu aku memberitahu Finn apa yang baru saja aku lihat. Colin menawarkan diri untuk menjemputnya sepulang sekolah, lalu Mira malah memanggilnya sayang. Sepertinya cinta pertamaku telah berakhir bahkan sebelum dimulai. Tapi mereka bahkan tidak punya nyali untuk mengumumkannya ke publik. Colin tidak pantas menerima Mira. Tapi tidak apa-apa, aku punya rencana. Jadi menurut skemanya, pada dasarnya kami perlu memisahkan mereka. Lalu aku ambil Colin dan Finn ambil Mira. Hari itu, sepulang sekolah, aku membantu Finn mengempeskan ban Colin. Aku tahu aku benci membuat masalah untuk Colin yang kucintai. Tapi ini satu-satunya cara untuk memberi Finn kesempatan untuk menawarkan tumpangan kepada Mira karena dia sedang terburu-buru ke kelas baletnya. Keesokan harinya, Finn membantuku menarik Colin sebagai partner untuk proyek kimiaku. Selama kelas, aku sangat bersemangat dan gugup ketika duduk di sebelah belahan jiwaku. Sampai aku melihat Colin menulis sesuatu untuk Mira dan meninggalkannya di meja labnya. Aku segera menyeret Finn untuk mencuri surat itu. Hari ini kita harus menjemput Tommy, dan ibu bertanya apa yang kamu inginkan untuk makan malam nanti. Apakah hubungan mereka berkembang secepat ini? Colin sudah memperkenalkan Mira kepada keluarganya? Kami tidak bisa membiarkan keduanya bertemu begitu saja, jadi kami menguntit dan mengikuti mereka ke taman kanak-kanak. Saat melihat mereka bersama seorang anak laki-laki, Finn tiba-tiba berkata tanpa berpikir. Apa? Anak laki-laki itu putra mereka? Tidak, itu hanya adik laki-laki Colin. Tommy usia 5,5. Warna favoritnya hijau, makanan favorit es krim. Pokoknya, mataku gatal melihat mereka bahagia satu sama lain. Ayo kita sabotase. Jadi, kami menculik anak itu. Oh, tidak seburuk yang kalian bayangkan. Kami hanya mengajaknya makan es krim tanpa memberitahu Colin dan Mira. Anak itu tidak terlihat cemas sama sekali. Kenapa cemas? Kamu menyelamatkanku dari dua hal membosankan itu. Jadi, Tommy, tahukah kamu kalau Mira sedang makan malam bersama keluargamu malam ini? Ya, Mira. Dia tinggal di rumah kita setiap hari. Apa? Tolong es krim coklat satu lagi, aku akan menjelaskannya. Aku langsung memberinya secangkir es krim baru. Anak ini pintar. Ya, dia tinggal bersama kita karena dia sepupu kita. Apa? Kenapa dia memanggil Colin sayang? Mungkin karena ibu kami selalu memanggilnya dengan nama panggilan yang memalukan ini. Tepat pada saat itu, Mira bergegas masuk ke toko es krim dengan panik. Jadi, kalian sepupu, kenapa menyembunyikannya dari semua orang? Itu karena dia takut orang-orang mengetahui orang tuanya sudah bangkrut. Tidak, itu tidak benar. Jangan mendengarkan anak itu. Ya benar, aku dengar kamu menceritakan semuanya pada Colin. Oke, itu alasannya. Tapi tolong jangan beritahu siapapun tentang ini. Aku segera mengatakan bahwa kami akan sepakat jika Mira berkencan dengan Finn. Pria itu tampak kaget, tidak menyangka aku bisa begitu cerdik ya. Anehnya, Mira tersenyum dan mengatakan dia tidak keberatan berkencan dengan Finn.
karena dia selalu menganggap Finn itu lucu. Hah? Jadi semuanya semudah itu? Itu artinya kehidupan pelayanku akhirnya akan berakhir di sini. Saat itulah Colin bergegas mendekat. Tommy, kenapa kamu ada di sini? Oh, aku baru saja tersesat sehingga mereka melihatku dan membelikan es krim untuk menenangkanku. Mereka tidak menculikku sama sekali. Oh, Tommy. Nah, begitulah cara Mira dan Finn kencan pertama mereka. Kesepakatan antara aku dan Finn dianggap sudah selesai, tapi kenapa aku merasa hampa, bukannya lega? Tiba-tiba sesuatu mengenai kakiku. Bukankah kamu seharusnya berkencan? Aku tahu, tapi pelayanku masih menunggu bos di sini. Ternyata kencan mereka agak aneh. Mira sepertinya tidak menyukai kelakuan Finn, dan ketergantungan Mira membuat Finn putus asa. Jadi ini pasti kencan terakhir mereka. Aku tertawa terbahak-bahak, tapi Finn segera menghentikanku. Bagaimana denganmu dan Colin? Masih belum punya nyali menyatakan perasaan? Aku mungkin berhasil melindungi belahan jiwaku, tapi entah kenapa, sepertinya ada sesuatu yang membuatku tidak bisa mengungkapkan perasaan. Finn segera mengajakku untuk melakukan makeover. Dia seorang konsultan yang sangat antusias dan tampaknya sangat berpengetahuan tentang selera Colin. Saat melihatku memakai baju baru, dia bahkan bilang aku terlihat manis. Oke, kemana perginya Finn yang kasar? Apa pendapatmu tentang aku dan Colin menjadi pasangan? Apa maksudmu? Maksudku, kamu dulu mengatakan bahwa Colin sangat jelek. Tapi sekarang kamu bersedia membantu kami. Sebenarnya dia tidak sejelek itu, dan aku melakukan ini untukmu. Kamu menyukainya, kan? Iya, aku suka Colin, kan? Kenapa perasaanku terasa samar-samar? Apa yang ada di kepalaku? Keesokan harinya di sekolah, saat aku tampil di hadapan Colin dengan penampilan baruku, dia tampak terkesan. Dan tahukah kalian, dia bahkan yang mengajakku kencan. Ya. Tapi aku tidak yakin aku bisa bertahan sepanjang kencan dengan gaun ketat dan sepatu hak tinggi yang sangat merepotkan ini. Selama kencan kami, Colin bersikap manis dan perhatian seperti yang kuharapkan. Tapi anehnya, hal itu tidak membuatku tergerak sama sekali. Apa karena aku terlalu fokus menjaga keseimbangan dengan sepatu hak tinggi bodoh itu? Toya, apakah kamu ingin menjadi pacarku? Jika dia menanyakan hal ini padaku sebulan yang lalu, aku akan melompat kegirangan dan menjawab iya. Tapi saat ini, aku hanya berdiri diam. Jadi begitu. Aku sangat menyukai versimu yang ini, tapi penampilanmu sebelumnya mungkin lebih cocok. Kamu lebih nyaman dan ceria saat dekat Finn. Oh, Finn. Aku tidak sadar dia selalu ada di pikiranku sampai sekarang. Aku ingin sekali terbebas darinya, tapi sekarang hanya dia yang ada di pikiranku. Penasaran, aku bertanya kepada Colin kenapa Finn tidak menyukainya, dan akhirnya aku menemukan kebenarannya. Ternyata, mereka dulunya berteman dan pernah satu tim basket bersama. Finn adalah pemain terbaik saat itu, tapi pada suatu latihan, dia melakukan lompatan tinggi ketika Colin juga melompat untuk mendapatkan bola. Mereka bertabrakan dan Finn mengalami cedera lutut, yang mengakhiri impian bola basket profesionalnya. Colin kemudian menjadi pemain bintang, sementara Finn berubah menjadi pemberontak dan membenci Colin sejak saat itu. Masih merasa bersalah, Colin rela menanggung semua siksaan yang dilakukan Finn kepadanya. Itulah kenapa Finn selalu menyusahkanmu. Dia masih memberiku perubahan, agar sesuai dengan gayamu dan menjadi sesuatu yang dekat denganmu. Oh, itu menjelaskan kenapa kamu sepertinya sesuai tipeku. Dia mengenaliku dengan sangat baik. Tapi Taya, kamu menyukai Finn, kan? Jika demikian, kamu harus pergi dan memberitahunya. Itu sangat memukulku. Mungkin selama ini aku berusaha menyangkalnya, tapi aku benar-benar merasa paling nyaman berada di dekat Finn dan aku rindu berkumpul dengannya. Tapi sepertinya dia menyukai seseorang yang lembut dan girly seperti Mira. Sepertinya kamu harus mencari tahu sendiri. Jadi aku mengumpulkan seluruh keberanianku dan datang ke taman skate untuk mencari Finn. Dia melihatku dari jauh. Hei, bagaimana kencanmu? Kamu lihat, aku tidak menyangka kamu akan kembali secepat ini. Aku tahu tentang rahasia antara kamu dan Colin dan bagaimana kamu kehilangan kesempatan menjadi pemain bola basket profesional. Jika sahabatku membencinya, aku juga membencinya. Sebenarnya aku tidak membencinya, aku hanya benci betapa tidak bergunanya diriku. Jangan membicarakan dirimu seperti itu. Kamu tahu kalau kamu sangat berbakat, kan? Kamu itu cowok pertama yang aku temui yang bisa bermain skating, melukis, dan juga tampan pada saat yang sama. Jadi lebih percaya diri ya. Kau tahu belum pernah ada orang yang melihat hal-hal baik seperti itu dalam diriku sebelumnya. Tapi ini tidak masalah karena kamu menyukai Colin. Aku memang menyukai Colin, tapi kami menyadari bahwa kami sebenarnya bukan pasangan yang cocok. Setelah keheningan yang canggung, kami berdua mengangkat suara kami secara bersamaan. Sepertinya, kamu tahu? Kamu duluan. Aku akan mendengarkan. Sepertinya aku menyukaimu. Baiklah. Itu juga yang mau kukatakan. Biarkan aku menjadi pelayanmu kali ini. Akhirnya, hari pertamaku di sekolah telah tiba. Hore!
Acara spesial ini membutuhkan hoodie favoritku. Sangat keren, kan? Tapi entah dari mana, aku dihadang oleh sekelompok cowok dan antrean murahan mereka. Tidak ada waktu untuk urusan monyet, tapi mereka tidak mengizinkanku pergi. Hei, apa kamu tahu siapa aku? Aku. Semuanya tiba-tiba menjadi buram. Oh tidak, kacamataku. Aku tersandung saat mencoba meraihnya kembali, tapi terdorong ke lantai. Semuanya, enyahlah, berikan aku itu. Aku mendongak dan sama-samar melihat pahlawanku menawarkan bantuan kepadaku. Dia memberiku kacamataku dan aku mengucapkan terima kasih. Tapi dia hanya menatapku dengan dingin dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aneh. Oh, ngomong-ngomong, aku Hazel Palmer. 17 tahun. Tapi aku di sini bukan sebagai murid. Tapi aku seorang guru. Ya, kalian tidak salah dengar. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi aku cukup jenius. Aku bahkan ditawari posisi dalam proyek penelitian kampusku, yang sudah aku tolak untuk mengejar impianku menjadi guru SMA. Jadi, inilah aku pada hari pertama aku menjalaninya. Pertama, aku diperkenalkan dengan guru-guru lain, tapi aku tidak menyangka mereka hanya menatapku dengan tatapan menghakimi. Untunglah setelah pertemuan tersebut seorang guru muda bernama Rebecca dengan ramah menyambutku dan bahkan memberitahuku tentang beberapa anak nakal di sekolah. Sekarang saatnya bertemu dengan murid-muridku. Segera setelah aku menyelesaikan perkenalanku, seluruh kelas langsung berubah menjadi sarang lebah. Bu, bagaimana kalau kita melanjutkan pelajaran ini di bioskop malam ini? Mulet, tindik hidung, orang ini pastilah Lukas terkenal yang telah diperingatkan Rebecca kepadaku. Tolong, memangnya kamu akan berkencan dengan seseorang yang mengenakan hoodie konyol seperti itu? Iya, siapa yang membiarkan wibu mengajar di sini? Astaga, aku tidak mengharapkan reaksi ini. Aku mencoba mengembalikan keheningan, tetapi tidak berhasil. Aku kehabisan kesabaran. Diam, atau kalian semua akan mendapat nilai F. Syukurlah itu berhasil. Itu akan menunjukkan kepada mereka siapa yang bertanggung jawab. Tapi inilah masalah lain. Mustahil. Pasti ada seseorang yang benar-benar datang ke sini untuk belajar, kan? Oke, siapa siswa terbaik di kelas kita? Ethan! Bukankah dia membantuku di lorong? Tapi sepertinya dia tidak mengenaliku. Oh, oke. Lihat. Ethan, kan? Bisakah kamu menyelesaikan persamaan persamaan ini? Aku kira mengejanya agak sulit untuk orang yang suka angka sepertimu. Dan seluruh kelas tertawa. Astaga, ini sungguh luar biasa. Bagaimana dengan siswa terbaik kedua? Cassie Santiago? Nama itu terdengar seperti nama teman lamaku. Aku berbelok ke sudut di mana sebuah lengan dengan enggan terangkat. Ya ampun, itu dia. Senang sekali melihat wajah yang familiar di sini, tapi kenapa dia menghindariku? Sore itu, saat berjalan menuju mobilku, aku melihat Cassie dan teman-temannya menggoda seorang gadis. Begitu melihatku, mereka langsung kabur, tapi aku berhasil menangkap Cassie. Cassie, sejak kapan kamu menjadi gadis yang kejam? Bukan urusanmu, laporkan aku ke kepala sekolah jika Anda mau. Lalu dia melangkah pergi, meninggalkanku yang berdiri di sana dengan kebingungan. Sejak kapan Cassie yang manis berakhir di sisi gelap? Ternyata, belum lama ini, ayah Cassie meninggal dunia karena kecelakaan, meninggalkannya tinggal bersama ibu tirinya. Ini pasti membuatnya sangat sedih, sehingga dia memasang topeng dingin dan sembrono ini sebagai mekanisme pertahanan. Itu sangat menyedihkan. Jadi untuk membuat Cassie merasa dilibatkan dan juga untuk meningkatkan kinerja seluruh kelas, aku membuat rencana induk. Lebih banyak PR. Belum selesai, poin minus. Dan setiap pelajaran akan datang dengan hadiah. Ujian saat istirahat, dan aku meminta Cassie dan Ethan untuk membantu siswa lainnya. Namun saat aku memanggil Cassie ke dewan, anehnya dia tidak bisa melakukan persamaan sederhana. Awalnya kupikir itu cuma sikapnya yang memberontak, tapi saat ujian hari itu, aku melihat dia meniru jawaban Ethan. Apakah itu berarti semua nilai A-nya berasal dari kecurangan? Tidak hanya itu, hal yang lebih mengejutkan lagi yang ku ketahui adalah Ethan adalah saudara tirinya. Setelah kelas selesai, aku datang untuk berbicara dengannya, tapi dia tidak memperhatikanku. Cassie, aku tahu rahasia di balik nilai A-mu. Nilai tinggi tidak berarti apa-apa jika bukan hasil kerja kerasmu sendiri. Keluarlah dari urusanku. Kamu temanku dan kamu adalah guru yang baik. Aku akan dengan senang hati mengajarmu. Bagaimana kalau hari ini? Sampai jumpa di perpustakaan. Memangnya aku peduli? Kata-katanya memang menyakitkan, tapi menurutku dia hanya berusaha menjaga citra dinginnya. Jadi aku masih menunggunya, tapi dia tidak pernah muncul. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba, Cassie mengabaikanku dan terus berbuat curang. Saat ujian tengah semester, dia bahkan secara terang-terangan merampas kertas Ethan. Memang benar dia adalah temanku, tapi aku tidak bisa membiarkannya lebih lama lagi. Jadi aku mencoret ujiannya, itu harus dilakukan. Pada hari yang sama, ketika aku berada di perpustakaan mencari materi, aku mendengar suara-suara yang aku kenal berbicara. Bu Palmer terlalu berlebihan. Dia bahkan menolak ujian Cassie hari ini. Bisakah kamu percaya ini? Kenapa dia tidak bisa pengertian sepertimu? Berikan dia waktu, Sadie. Dia hanya melakukan apa yang menurutnya terbaik. Jadi, itukah yang sebenarnya dipikirkan murid-muridku tentang aku? Setelah semua yang kulakukan untuk mencoba membantu mereka, namun yang kudapatkan hanya ucapan buruk.
Dan Rebecca baik sekali membelaku seperti itu. Tak heran mereka menyukainya. Beberapa hari kemudian, hal yang tidak terduga terjadi. Casey, Lucas, dan beberapa orang lainnya datang dan meminta pelajaran tambahan. Akhirnya mereka mulai mempunyai minat lain dalam belajar. Tapi aku tidak tahu kalau itu hanyalah tipu muslihat dari murid-muridku tercinta untuk mengubah hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk. Dan penghasutnya adalah Lucas, menurutku. Suatu hari aku hampir pingsan ketika menemukan sarang semut besar di dalam tasku. Suatu hari celanaku menempel di kursi dengan permen karet. Untungnya, Ethan selalu muncul tepat waktu untuk membantuku. Dia benar-benar misterius, tidak seperti sebelumnya. Dia tidak hanya mencoba membelaku di kelas, tapi dia juga membantuku membawa buku. Tapi aku tidak berharap dia terlalu peduli. Suatu kali, aku melihatnya di tempat cuci mobil tempatku bekerja paruh waktu. Aku segera bersembunyi di balik mobil, tapi Ethan terus berjalan menuju kotak cucianku. Aku di sini untuk menemuimu, jadi tidak perlu bersembunyi, biarkan aku membantumu. Setelah itu, Ethan mengantarku pulang. Kami banyak mengobrol dan aku merasa cukup nyaman untuk bercerita tentang kondisi kesehatan ibuku dan bagaimana aku kerja paruh waktu untuk menutupi biaya rumah sakitnya. Sisi dirinya yang ini jauh berbeda dari biasanya, dan itu mengharukan. Tiba-tiba kami melihat seorang wanita tua yang tampak tersesat sehingga kami menawarkan untuk membawanya pulang. Dan coba tebak, dia adalah nenek dari Lucas yang terkenal kejam. Aku benar-benar kaget dengan betapa besarnya seorang pemberontak seperti Lucas yang sangat peduli pada neneknya. Aku tahu dia sangat mencintainya. Sayang sekali, dia satu-satunya keluarga yang dia punya sekarang. Lucas, aku tahu belajar bukanlah hal yang kamu suka. Tapi tidakkah kamu berpikir nenekmu akan bahagia jika kamu melakukannya? Sejak itu, Lucas berhenti berbuat nakal padaku. Begitu pula siswa lainnya. Sekarang mereka bahkan bisa mengerjakan matematika sederhana. Sebuah langkah kecil. Melihat usahaku akhirnya membuahkan hasil, aku mengadakan pertemuan orang tua untuk melaporkan kemajuan siswa. Di tengah presentasiku, fotoku sedang bercosplay sebagai Sailor Moon muncul di layar. Ya Tuhan, kenapa itu ada di sini? Beraninya kamu membiarkan hal kekanak-kanakan ini mengajari anak-anakku. Kemudian dia bergegas pergi, diikuti oleh semua orang. Aku pikir aku akhirnya memiliki murid-muridku di pihakku. Ternyata aku tidak pernah melakukannya. Lalu tibalah hal terakhir, hasil tes kesehatan ibuku. Aku tidak bisa menahan tangis, mengeluarkan semua emosiku yang terpendam. Lalu tiba-tiba sebuah tangan diletakkan di bahuku. Apa yang salah? Kesehatan ibuku memburuk dan dia memerlukan operasi segera. Aku turut berduka mendengarnya. Semuanya akan baik-baik saja. Kuatkan dirimu, Bu Palmer. Aku menghargai dia yang menghiburku dan saat aku merasa sedikit lebih baik, kami memutuskan untuk pergi. Tapi pintunya dikunci dari luar. Itu pasti lelucon dari murid-muridku lagi. Kami mencoba membanting pintu dan berteriak meminta tolong, namun akhirnya menyerah dan menunggu seseorang datang. Suasana tenang ini memang bisa membuat orang terbuka, dan aku jadi tahu tentang Ethan. Sepertinya kita berdua punya masalah dengan keluarga tercinta. Apa masalahmu? Aku punya saudara perempuan, kamu tahu siapa, yang sangat aku sayangi. Tapi sekeras apapun aku berusaha, dia selalu membangun tembok di antara kami. Oh, bukankah ini pertama kalinya Ethan membicarakan kehidupan pribadinya? Dia selalu bersikap dingin dan menjaga jarak, tapi aku tahu jauh di lubuk hatinya dia juga mengalami kesulitan. Aku begitu asyik dengan ceritanya, hingga aku lupa sedang dikurung dan perlahan-lahan tertidur, hingga suara mendengung mengagetkanku. Dan ada banyak kamera ponsel yang mengarah ke kami. Teman-teman, periksa ponselmu. Lihat apa yang dilakukan Bu Palmer dan Ethan selama ini. Astaga, banyak fotoku dan Ethan telah diunggah di situs sekolah. Dan dari beberapa sudut, seperti kami sedang berciuman. Oh tidak, aku mencoba menjelaskan, tapi mereka malah menatapku dengan jijik. Dan kenapa Ethan hanya berdiri di sini tanpa berkata apa-apa? Hal ini segera sampai ke kepala sekolah. Dia memberitahuku akan ada sidang kasus untuk hubungan yang tidak pantas dengan seorang siswa. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat aku berjalan ke kantor kepala sekolah, tiba-tiba aku mendengar suara-suara yang kukenal berteriak. Kenapa kamu melakukan itu? Aku sudah bilang temukan kelemahannya dan lihat kamu tidak mendapatkan apa-apa. Aku telah melakukan semua yang aku bisa, apalagi yang kamu mau. Semuanya? Lalu kenapa dia masih di sini? Selama dia masih ada, dia mengacaukan hal-hal curang kita. Dan ibu akan membuat kepalaku dipenggal karena tidak berguna di sekolah. Atau itu yang kamu mau, kakak? Apa? Jadi, Casey telah merencanakan semuanya selama ini? Dan Ethan adalah bonekanya berteman denganku hanya untuk menyenangkan adiknya. Aku tahu dia membenciku, tapi apakah Ethan juga harus begitu kejam? Casey kemudian melihatku, jadi aku kabur. Aku masih mencoba memprosesnya ketika aku masuk dan melihat dewan sekolah memelototiku. Kamu menghina profesi guru, sehingga kami tidak punya pilihan. Aku sudah siap menghadapi kemungkinan terburuk saat Ethan menyerbu masuk. Tunggu, akulah yang sengaja menjepit kunci ruang kelas untuk membalasnya karena terlalu galak. Tapi aku tidak sengaja terjebak juga. Tidak ada apa-apa di antara kami. Jadi aku dibebaskan dari semua tuduhan dan Ethan mendapatkan skorsing selama seminggu. Kenapa dia melakukan itu?
Setelah percobaan yang sangat lama, aku berkendara berkeliling kota untuk mengeluarkan tenaga, lalu melihat Casey berkelahi dengan penjaga keamanan. Aku mengetahui bahwa Casey mencuri gelang dan menolak menelpon orang tuanya. Penjaga mengatakan dia harus menelpon polisi, jadi aku maju sebagai gurunya untuk menyelamatkannya. Casey bertanya kenapa aku membantunya. Tapi aku tidak mau repot-repot menjelaskannya dan pergi begitu saja. Sejak hari itu, Casey tidak mengikuti kelas tambahan. Dan setelah skorsingnya, Ethan kembali dengan sikap seenaknya. Tidak ada waktu untuk mengkhawatirkan keduanya. Misiku sekarang adalah mempersiapkan siswaku untuk ujian akhir mendatang dan mendapatkan kembali prestisku. Untungnya, mereka mulai belajar dengan serius dan banyak berinvestasi dalam tes ini. Suatu hari, ketika aku masuk ke kelas, beberapa siswa bahkan memintaku untuk membantu menyelesaikan latihan tingkat lanjut. 2 minggu kemudian, ketika hasil keluar, semua siswaku yang penuh semangat bergegas mendatangiku. Bu Palmer, terima kasih. Pertanyaannya sama dengan pertanyaan yang kamu tunjukkan kemarin, jadi kami cuma perlu sedikit waktu untuk menyelesaikannya. Apa yang mereka bicarakan? Sebelum aku bisa mengerti, kepala sekolah memanggilku ke kantornya. Saat aku masuk, dia dengan marah menunjukkan lembar matematika yang diduga aku ajarkan di kelas tambahan. Etos kerja seperti apa yang memungkinkan soal ujian bocor, Bu Palmer? Membocorkan tesnya? Aku? Tidak. Ayolah. Tidak ada lagi alasan. Kau dipecat. Tidak. Mereka tidak bisa menghukumku atas sesuatu yang tidak kulakukan. Seseorang pasti telah menjebakku. Aku tanya siswaku di mana mereka mendapatkan kertas itu. Dan mereka bilang itu sudah ada di meja saat mereka masuk kelas. Jadi Casey dan Ethan pasti berada di balik semua ini. Kerja bagus Ethan karena telah melakukan tindakan penyesalan hanya untuk membuat rencana yang lebih besar untuk mempermalukanku. Baiklah kalau begitu, mereka menang. Menganggur dan putus asa dengan biaya rumah sakit yang harus ditanggung. Aku harus bekerja di tempat cuci mobil serta mengambil sip malam di 7-Eleven. Tapi selain gajinya yang kecil, ada bonus berupa telur busuk dan tomat. Tatapan sinis dan komentar sinis yang mengatakan aku tidak pantas menyandang gelar guru. Skandal itu benar-benar menjungkir balikan hidupku. Lalu saat aku berada di rumah sakit bersama ibuku, tiba-tiba Ethan bergegas masuk dan berkata dia akan membersihkan namaku. Membersihkan namaku? Bukankah dialah yang menjelek-jelekanku? Apa yang dia mainkan kali ini? Karena tidak ada ruginya, aku dengan enggan pergi bersamanya. Dia kemudian membawaku ke ruang kendali sekolah. Kepala sekolah juga ada di sana. Lalu aku melihat Sadie berdiri di atas panggung. Ethan bilang dialah yang diam-diam meletakkan lembar matematika di atas meja. Apa? Tapi, Rebecca, aku membagikan tesnya seperti yang kamu katakan, tapi aku takut. Bagaimana jika ada yang mengetahuinya? Jangan khawatir, Bu Palmer telah dipecat, tidak ada yang akan mengetahuinya. Aku hanya mengambil kembali posisiku sebagai guru tercinta yang dapat melindungi kalian semua. Tidak, aku harus menceritakan semuanya kepada kepala sekolah. Siapa yang akan mempercayaimu? Aku. Marah, aku bergegas ke panggung dan menghadapinya. Rebecca, kukira kamu adalah temanku. Bagaimana bisa? Jangan tanya aku, tanya dirimu yang palsu. Bukankah kamu hanya berusaha membuat para siswa menyukaimu? Omong kosong apa yang dia katakan? Aku hanya melakukan tugasku untuk menjadi guru yang baik. Bagaimana dia bisa begitu egois dan kejam? Karena cemburu? Bu Palmer mendapatkan rasa hormat dari muridnya karena hatinya. Lihat kamu, apa yang disebut cinta yang kamu miliki datang dari menipu mereka dengan semua kebohonganmu. Itu sebabnya mereka menjadi keras kepala dan meremehkan belajar. Aku tidak tahu kamu orangnya seperti itu. Bagaimana bisa kamu menyebut dirimu seorang guru? Kepala sekolah tidak bisa menyembunyikan kemarahannya, memecat Rebecca, lalu meminta maaf padaku dan menawarkan pekerjaanku kembali. Tapi setelah semua masalah ini, sekolah ini benar-benar menguras tenagaku. Aku tidak tahan lagi, jadi aku menolak. Saat aku menyeka air mataku, Ethan datang ke sisiku. Bu Palmer, aku minta maaf atas semua yang kulakukan. Aku hanya mencoba menyenangkan Casey, tapi sekarang aku tahu aku hanya menyakitimu. Aku sudah mengetahuinya. Aku hendak pergi ketika sekelompok siswa yang dipimpin oleh Casey mendekati kami. Lalu Ethan memberitahuku bahwa Casey lah yang membantunya dengan rencana memancing Rebecca agar mengakui perbuatannya. Maaf atas semua hal buruk yang kulakukan padamu. Tolong kembalilah. Kami telah belajar banyak hal sejak ibu pindah ke sini. Tolong jangan tinggalkan kami. Peristiwa yang gila. Aku akhirnya bertahan. Maksudku, ini adalah pekerjaan impianku dan aku bukan orang yang mudah menyerah. Aku juga berbicara dengan ibu tiri Casey tentang pembelajarannya. Ternyata dia tidak menyadari pendekatan ketatnya menyebabkan keretakan di antara mereka semua. Casey, Ethan, dan ibu mereka mengobrol, dan kini mereka tampak lebih memahami satu sama lain. Aku sangat bahagia untuk mereka, dan kami menjadi teman setelah itu. Waktu berlalu, dan sekarang murid-muridku atau teman-temanku sudah lulus dan akan segera terbang untuk mengejar impian mereka sendiri. Tiba-tiba, Ethan menyeretku ke sudut. Jadi, mulai sekarang kita bukan lagi guru dan murid, kan? Sepertinya, tapi apa kamu masih bisa mengajariku? Ajari aku cara mencintaimu.
Lihatlah pelayaran emas yang indah ini. Bukankah ini sempurna untuk ulang tahunku yang ke-16? Inilah bagian paling menarik malam ini. Hadiah tentu saja. Semua tamu berbaris ingin sekali memberikan hadiah mereka kepadaku. Pak Robinson membelikanku eau de parfum ini dalam botol emas yang cantik. Ya, diterima. Apa berikutnya? Sepasang Jimmy Choo dari Mitchell. Emas tentu saja. Warnanya bagus, tapi haknya terlalu rendah. Sungguh menyedihkan, aku harus melewatkan yang satu ini. Benar sekali, setiap barang milikku harus mengikuti standar tertentu. Kalian tanya kenapa? Ya, ibuku melihatku sebagai bidadari cantiknya yang pantas mendapatkan kemewahan emas yang indah sejak aku dilahirkan dengan rambut pirang halus dan mata kuning berkilau. Sedemikian rupa sehingga dia segera mengubah interior kamar bayiku menjadi emas, beserta semua pakaian bayi dan mainanku agar sesuai dengan ciri-ciriku. Sepanjang masa kecilku, ibu terus memanjakanku dengan kemewahan emas yang indah dalam hidup. Suatu saat aku minta sebuah piano, lalu voila, muncullah piano klasik megah yang terbuat dari emas murni. Apa kalian bisa percaya itu? Di lain waktu aku bilang aku ingin seekor kuda poni, lalu tanpa ragu dia membawaku ke peternakan untuk menemui Goldie, kuda betina baruku dengan bulu emas paling berkilau. Bu, terima kasih banyak. Sayang, emas adalah lambang kekuasaan dan kemegahan. Kamu harus selalu ingat betapa istimewanya dirimu dan jangan pernah menerima apapun yang kurang dari kesempurnaan. Dan itulah kata-kata yang selama ini aku jalani. Kembali ke pesta ulang tahunku, saatnya untuk kue ulang tahun. Tapi, bunganya berwarna pink. Aku ingin semuanya emas. Chef Friends, tolong kikis semuanya dan ganti dengan yang emas. Aku tidak percaya ulang tahunku hampir hancur karena itu. Ibu menepuk pundakku untuk menghiburku, sementara ayah hanya memberikan tatapan tidak setuju. Itu cuma kue, Lola. Bagaimana kamu bisa menyesuaikan diri jika kamu bersikeras untuk menjadi pemilih? Mungkin kamu harus bergabung dengan sekolah negeri untuk sedikit membuka matamu. Sekolah? Itu bukan ide yang buruk. Selalu bersekolah di rumah berarti aku tidak punya teman. Bahkan para tamu hari ini semuanya adalah mitra bisnis orang tuaku. Tapi ibu langsung menolak gagasan itu karena dia tidak mau aku mengalami kesulitan apapun. Jangan khawatir, Bu. Aku hanya akan memilih sekolah yang memenuhi semua standarku. Aku mohon. Dan tentu saja dia tidak bisa mengatakan tidak. Jadi disinilah aku, langsung bernegosiasi dengan kepala sekolah. Aku kira mengecat loker dengan emas dan membawa koki pribadi ke sekolah dan hal-hal seperti itu bisa dilakukan. Tapi aku khawatir kita tidak memiliki ruang piano pribadi. Kalau begitu buatlah satu. Kami juga hanya memiliki lapangan olahraga di luar ruangan dan kolam renang. Jadi pasang saja atapnya. Jangan harap aku bisa berolahraga di panas terik matahari. Nona, tidak seperti tutormu sebelumnya. Tidak semua guru di sini memiliki gelar doktor, menguasai 2 bahasa, dan berusia awal hingga pertengahan 30-an. Kalau begitu, bukan masalah besar. Aku akan mencari sekolah lain saja. Tidak, tunggu. Beri aku waktu. Selama keluargamu mensponsori sekolah seperti yang dijanjikan, aku pasti akan mewujudkannya. Ini dia. Akhirnya ini hari pertamaku di sekolah. Segera, semua siswa mengerumuniku karena kagum pada aura mewah dan selera fashionku. Tidak mengherankan karena sekolah ini memerlukan perubahan serius. Tapi tunggu, gadis pirang itu terlihat cukup rapi. Oh, dia bahkan membawa tas flap classic Chanel berwarna kuning. Kebetulan sekali, punyaku edisi terbatas. Aku segera pergi untuk berbicara dengannya. Namanya Beth, dan kami langsung cocok setelah mengobrol singkat tentang fashion dan kosmetik. Sepertinya aku bisa melihat diriku sebagai sahabat yang luar biasa. Setiap hari pulang kelas, aku mengajak Beth berbelanja di Saks untuk menjalin ikatan persahabatan. Aku membelikannya semua pakaian dan aksesoris berwarna emas dan kuning sama seperti milikku. Aku bahkan membujuknya untuk mewarnai rambutnya agar secemerlang rambutku. Pada dasarnya kami kembar sekarang. Hanya ada satu masalah. Kemanapun kami pergi, anak-anak itu mengikuti. Kalau kamu pacaran denganku, aku akan memberimu koleksi Gucci terbaru. Maaf, aku baru saja membeli seluruh toko. Aku bisa memetik bintang untukmu jika kau mau. Apa iya? Dan apa yang harus aku lakukan dengan batu-batu tak berguna itu? Ayahku baru saja membelikanku Ferrari, aku bisa mengantarmu kemana saja. Bagus untukmu, sayang sekali. Rolls Royce-ku ada di sana, sampai jumpa. Kenapa mereka harus membuat keributan seperti itu? Tak mungkin aku akan jatuh cinta pada para idiot itu. Aku ingin pangeran tampanku yang memenuhi semua standar emasku. Bagaimana kalau memberitahu semua orang tipe idealku? Lalu aku bisa menyaring mereka semua untuk mendapatkan pacar asliku. Tanpa membuang waktu, aku membuat cerita, ajukan pertanyaan di IG dan meminta Beth untuk bekerja sama. Sekarang yang harus aku lakukan hanyalah membuat daftar kebutuhanku. Keesokan paginya di sekolah, semua orang bodoh itu akhirnya meninggalkanku sendirian. Oh,
kecuali lelaki ini. Hei manis, aku bisa menjadi pria impianmu. Jadi ini Josh, kapten tim sepak bola, juga cowok paling keren di sini. Sepertinya dia memenuhi semua standarku. Apakah dia belahan jiwa sempurnaku yang hilang? Aku salah besar. Selama kencan kami, dia mengoceh tanpa henti tentang betapa buruknya menjadi dirinya karena terlalu kaya dan terlalu tampan. Betapa inginnya aku memasukkan stik ini ke dalam mulutnya dan pulang. Tapi menurutku dia memang memenuhi standar tinggiku. Jadi mungkin aku harus memberinya kesempatan lagi. Keesokan paginya saat kelas olahraga, Beth berlari ke arahku sambil memegang sepatu yang sangat bau. Lola, Josh berbohong padamu. Tingginya bukan 6'4". Lihatlah solnya dalam penambah tinggi badan yang buruk ini. Dia cuma 6'3". Aduh, menjijikkan. Sayang, maafkan aku melakukannya hanya karena... Cukup, singkirkan sepatu bau ini dariku. Kita putus. Maka pencarianku untuk menemukan cinta sejati menemui jalan buntu. Lagi. Namun yang mengejutkan, keberuntungan kembali tersenyum padaku. Kemudian pada hari itu aku datang ke ruang latihan seperti biasa ketika musik favoritku sampai ke telingaku. Ya ampun, sungguh pemandangan surgawi. Tiba-tiba aku merasakan jantungku berdetak kencang saat tanpa sadar aku berjalan menuju cowok itu. Sepertinya seseorang memiliki selera musik yang sangat bagus dan keahlianmu juga tidak terlalu buruk. Ya, selama kau membuka hati untuk merasakan jiwanya, bukan cuma mempelajari nada-nadanya. Kemudian dia berdiri dan berjalan pergi, tidak repot-repot melihat ke arahku sekalipun. Itu agak sombong, bukan? Namun anehnya, aku berdiri di sana dengan bingung. Tapi tunggu, siapakah aku hingga bengong semudah itu? Mari kita lihat apakah dia memenuhi standarku terlebih dahulu. Beth membantuku mencari tahu lebih banyak tentang dia. Ternyata dia adalah Connor, murid pindahan baru yang mencoba masuk tim bola basket. Jadi, aku langsung menemui Ken, sang kapten, dan berbisik di telinganya. Memintanya untuk memberikan alasan agar Connor menjalani pemeriksaan fisik di kantor dokter pribadiku. Tentunya. Hasilnya akhirnya masuk. Pirang alami, tidak botak, centang. 6 kaki 5 inci pasti tanpa sol penambah tinggi badan, centang. Gigi putih tidak berlubang, centang. Wow, dia memenuhi semua kriteria. Lalu aku bergegas ke kantor kepala sekolah, meminta laporan sekolah Connor, dan itu sangat mengesankan. Ia selalu menduduki peringkat 2 besar di sekolah. Aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, bahkan pernah meraih juara di kompetisi basket nasional. Ya Tuhan, dia sempurna. Tapi tunggu, ada satu syarat lagi. Sedikit lebih tinggi. Lebih tinggi. Lebih tinggi. Iya, itu dia. Tapi gadis-gadis ini terlalu terobsesi dengan otot perutnya. Itu milikku, oke? Benar, tidak ada keraguan bahwa Connor adalah pasangan sempurnaku. Setelah itu dengan malu-malu aku menyerahkan kepadanya sebotol air mineral berlabel emas dan bertanya apakah dia mau berlatih bermain piano denganku. Jantungku berdebar kencang, tapi dia hanya bergumam. Maaf, tapi aku sudah ada kencan. Lalu melewatiku menuju... Lily? Apa? Gadis kutu buku yang tidak memiliki keterampilan sosial? Tidak mungkin aku bisa kalah darinya. Aku segera menyuruh kepala sekolah untuk mengalihkan semua kelasku ke kelas Connor agar aku bisa dengan mudah mendekatinya. Penasihatku yang luar biasa Beth juga membantu aku merancang strategi langkah demi langkah yang sangat mendetail. Connor akan segera melupakan Lily yang membosankan dan jatuh cinta padaku. Langkah pertama, daya tarik aroma. Beth memberitahuku bahwa Connor menyukai parfum tanpa merek ini. Jadi aku menyemprotkannya banyak-banyak dan dengan percaya diri masuk ke kelas. Tapi kenapa orang-orang terus bersin? Bahkan Connor juga mengerutkan kening dan menutup hidungnya. Hei Lola, kamu tidak mandi pagi ini kan? Menyemprotkan sebotol parfum murahan tidak akan membantu. Lalu seluruh kelas tertawa. Sungguh memalukan. Oke, rencana B. Beth menyarankan pengakuan besar. Ide bagus. Jadi ketika sekolah berakhir, aku dan para pemandu sorak membentuk formasi tepat di tengah pintu masuk untuk mengajak Connor berkencan. Tapi sebelum dia sempat bereaksi, seorang gadis tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan menyeret semua orang jatuh ke atasku. Aduh, kali ini pasti akan membuatnya menangis. Tapi saat aku bersorak untuknya, Connor entah bagaimana gagal melepaskan tembakannya dan bola itu terbang lurus ke arahku, menyebabkan aku terjatuh terlebih dahulu ke ketiak pria bau ini. Blech. Kenapa semuanya terus berjalan salah? Tiba-tiba aku bertemu Josh.
Dia meraih tanganku dan mulai memohon padaku untuk baikan. Dia mengatakan dia telah mencoba segala macam cara untuk tumbuh lebih tinggi dan sekarang berhasil mencapai 6 kaki 4 inci. Jadi aku harus berhenti mengejar Connor dan menjadi tuan putrinya. Astaga, aku benar-benar tidak berniat pada orang yang putus asa ini. Lepaskan aku. Aku kemudian bertemu Beth saat pergi. Dia memberitahuku bahwa dia baru saja menemukan cara lain untuk menjadikan Connor milikku. Sepertinya dia sangat menyukai Lily. Kita harus memisahkan mereka. Jadi aku memanggil Lily ke sudut dan mengatakan kepadanya selama dia menjauh dari Connor, aku akan membelikannya apapun yang dia inginkan. Kamu tahu tidak semuanya bisa dibeli. Connor tidak tertarik padamu. Jadi sebaiknya kamu menyerah. Kamu hanya mengganggunya. Apa? Aku tidak menyangka Lily yang pendiam dan kutu buku akan mengatakan hal itu kepada seseorang yang berkilau sepertiku. Kata-kata Lily menggangguku sepanjang hari. Apakah aku salah jika terus mengejar Connor? Tiba-tiba, seseorang berlari melewati jendela dan menyediakan seember cat ke Lily. Aku duduk di sana dengan bingung melihat apa yang baru saja terjadi ketika Connor segera melepas jaketnya dan menutupi Lily. Kamu yang ada di balik semua ini kan? Kamu benar-benar telah melewati batas. Menjauhlah dari kami. Tunggu, dia mengira aku yang melakukan itu? Memang benar aku tidak menyukai Lily, tapi aku hanya ingin dia menjauh darinya. Aku tidak pernah ingin dia ditutupi cat ungu yang mengerikan. Namun hal terburuk belum terjadi. Keesokan harinya, Connor tiba di sekolah dengan rambut hitam pekat. Rambut yang indah? Kenapa kamu merusaknya? Tapi Connor hanya mengoceh padaku dan mencoba menarik Lily menjauh. Kau tahu ada lebih banyak hal pada Connor selain warna rambutnya. Apa kamu menyukainya karena pribadinya atau hanya karena dia memenuhi semua standar absurd milikmu? Jika kamu benar-benar menyukainya, kenapa tidak mengubah standarmu untuknya? Aku terdiam. Lily, benar. Menurutku semua standar itu cukup untuk menjadi pacar yang luar biasa. Lalu aku menyadari betapa Josh mampu melakukan apa yang diperlukan, namun aku tidak menginginkannya. Aku hanya menginginkan Connor. Ayo pergi, Lily. Seseorang yang naif dan manja tidak akan pernah mengerti apa itu cinta sejati. Serahkan dia pada rencananya. Tunggu, kenapa kamu terus bersikeras bahwa akulah yang menyakiti Lily? Berhentilah berpura-pura. Aku tahu cat itu adalah salah satu dari banyak trik kotormu. Beth sudah mengirimku video di mana kamu gagal menyuap Lily. Hah? Beth? Kenapa dia melakukan itu? Aku masih bingung ketika tiba-tiba kepala sekolah memanggil Beth ke kantornya. Aku bergegas ke sana untuk mengetahui pelaku yang memercikan cat ke Lily tertangkap, dan dia mengungkapkan bahwa dalangnya adalah Beth. Awalnya dia mencoba untuk menyangkalnya, tetapi ketika coba menunjukkan kami pesan teks mereka tentang kesepakatan, dia harus mengatakan yang sebenarnya. Kamu mencuri segalanya dariku. Sebelum kamu datang ke sini, akulah idaman semua orang. Tapi sekarang semua orang hanya melihatku sebagai replikamu. Kenapa kamu begitu terobsesi dengan warna emas yang mengerikan dan standar bodohmu? Aku tidak percaya Josh benar-benar menyukaimu. Padahal aku yang berada di sisinya saat kamu mencampakkannya. Hah? Jadi Beth menyukai Josh selama ini? Dia bahkan menerima untuk berkencan dengannya secara rahasia. Tapi ternyata Josh hanya memperlakukannya sebagai sampingan sementara dia mencoba memenangkan hatiku kembali. Jika aku tidak bisa memiliki Josh, kamu tidak akan pernah bisa memiliki Connor. Sulit dipercaya. Jadi selama ini aku membiarkan rubah menjaga angsa. Aku tidak tahan lagi dengan tempat ini, jadi aku membolos dan langsung pulang. Malam itu, saat melihat betapa kesalnya aku, ayah datang menghiburku. Aku menangis dan menceritakan semua tentang kehidupan cinta dan masalah persahabatanku. Sayang, mungkin ini saatnya kamu melihat orang lain secara berbeda. Standar-standar itu tidak berarti apa-apa. Kamu harus membuka hatimu dan membiarkan dirimu melihat kebaikan pada orang lain. Ayah benar, aku begitu terpaku pada mereka, sehingga aku tidak bisa melihat sifat sebenarnya dari orang-orang di sekitarku. Aku memilih Beth dan Josh berdasarkan standar tersebut, namun keduanya mengecewakanku. Sementara itu, Connor sengaja melanggarnya, namun aku tidak bisa menghilangkannya dari pikiranku. Standarnya seperti lembaran musikku. Aku memainkan setiap not dengan benar, tapi aku begitu terjebak dalam sisi praktisnya, sehingga aku lupa untuk merangkul jiwaku. Jadi keesokan paginya, aku meminta maaf kepada Connor atas masalah yang aku timbulkan pada dia dan Lily. Aku hanya ingin kamu tahu, aku sangat menyukaimu, tidak peduli apa warna rambutmu. Tapi, bolehkah aku menanyakan satu pertanyaan? Apa yang ada di diri Lily yang sangat kamu suka? Apa? Kamu pikir aku berkencan dengan Lily? Dia sepupuku. Ini sangat memalukan. Tapi tunggu, kalau begitu, apakah itu berarti aku masih punya kesempatan? Apakah kamu ingat saat kamu berumur 10 tahun, kamu berpartisipasi dalam kontes piano anak-anak? Sebuah kalung emas dicuri dari hotel tempatmu menginap. Ya, aku hanya memiliki ingatan samar tentang kejadian itu. Tersangkanya seorang anak laki-laki berambut pirang, anak seorang karyawan perempuan. Tapi aku malah melihat kalung itu mengintip dari saku pria. Biarkan saja anak itu, orang ini adalah pencurinya.
Jadi anak itu adalah Connor. Sehingga dia langsung mengenaliku pada hari kami bertemu lagi. Namun ketika dia melihat betapa sombongnya aku, dia mengira aku telah berubah menjadi lebih buruk dan mengabaikanku. Sekarang aku melihat gadis mengagumkan yang kukenal masih ada di sana setelah sekian lama. Jadi aku tidak keberatan jika kita mulai mengenal satu sama lain lagi. Beneran? Doakan aku beruntung kali ini, teman-teman. Siapa yang menelpon jam segini? Ola, kakakmu akan menikah akhir pekan ini. Jadwalkan untuk datang. Saudariku Rowan akan mengadakan apa sekarang? Dia belum pernah berkencan dan baru berusia 19 tahun. Apa kau masih mendengarkan, Orla? Tentu saja kau sudah punya pacar sekarang, jadi ajaklah dia. Pacar? Ya, benar. Seolah aku tak sibuk dengan sekolah akhir-akhir ini. Tak peduli apapun yang kulakukan, di mata ibu aku selalu jadi anak pemalas yang sering berpesta dengan laki-laki. Sementara Rowan anak penurut dan pekerja keras. Kau tahu, orang tuaku sudah lama bercerai, jadi aku tinggal bersama ayahku di Atlanta dan ibu serta kakakku Rowan tinggal di pinggiran kota Denver bersama nenek. Sudah lama sekali aku tak bertemu dengannya, jadi aku tak keberatan untuk mengunjunginya kali ini. Hanya saja, di mana aku bisa menemukan pria dalam waktu singkat ini? Kampung halaman tercinta sudah lama sekali. Oh, ada Paul. Maaf membuatmu menunggu. Ayo pergi, cantik. Perkenalkan pacarku, seorang mahasiswa lokal yang kutemukan di internet. Meskipun kami dalam urusan bisnis, lihatlah dia. Tampan, gagah, dan sopan. Aku beruntung sekali. Saat kami tiba di rumah, aku melihat nenek sedang menunggu di luar dengan seorang pria yang berpakaian santai. Oh, dia pasti calon iparku. Aku berlari untuk memeluk nenek. Rowan, kau sudah pulang? Mata sudah menunggumu. Wah, lihatlah pasangan kita yang dibuat di surga. Apakah dia mengira aku adalah Rowan? Aku hendak mengoreksinya ketika tiba-tiba pria itu menarikku mendekat dan berkata, Kita memang pasangan serasi, bukan begitu sayang? Maaf? Di mana dia meletakkan tangannya? Dan apakah penglihatannya sama buruknya dengan nenek yang mengira aku adalah Rowan? Tepat pada saat itu Rowan melangkah maju, tapi anehnya dia hanya tersenyum pada kami dan kemudian bergandengan tangan dengan Paul. Dan ini adalah pacarku, nenek. Apakah kami terlihat serasi? Ada apa dengan semua orang? Apakah aku masuk ke dalam alam semesta paralel atau semacamnya? Tiba-tiba Rowan menyeretku ke seberang taman. Lalu dia bercerita bagaimana nenek didiagnosis menderita Alzheimer yang telah berkembang begitu cepat belakangan ini. Artinya kadang-kadang dia lupa dan di lain waktu dia ingat mengacaukan semua orang dan segalanya. Karena tidak ingin membuat sedih atau bingung, ibu dan kakakku memutuskan untuk bertindak sesuai dengan ingatan nenek, termasuk pernikahan ini. Tentu saja, pria bernama Mata itu bukanlah tunangan kakakku yang sebenarnya, hanya teman dekat sekelas. Tapi sekarang dia bingung pada kita berdua. Jadi peran utama dalam drama pernikahan ini milikmu sekarang. Ingatan nenek semakin memburuk. Iya, itu menyebalkan. Tapi apakah pernikahan palsu itu perlu? Membayangkan berpasangan dengan pria kasar bernama Mata itu membuatku muak. Tidak mungkin. Dengarkan kakakmu, nak. Semua orang melakukannya untuk nenek. Apa dia baru saja memanggilku nak? Oke, cukup sudah. Laki-laki ini harus tahu diri. Tapi sebelum aku melabraknya, kedua orang tuaku muncul dan mulai memberiku ceramah. Terserah. Aku tetap pada pendirianku. Pura-pura menikah itu konyol. Senang sekarang, gadis kecil ayah bertingkah manja lagi. Kumohon aku membesarkannya dengan baik. Dan kau, jika kau sudah merawat ibumu dengan lebih baik, dia tak akan seperti itu. Belum lagi. Mereka hanya bertemu satu sama lain setiap beberapa tahun sekali, tapi pertengkaran selalu terjadi hampir seketika. Apa yang terjadi? Kalian berdua tidak pernah bertengkar. Ada apa? Saat melihat nenek, tiba-tiba ibu dan ayah berubah 180 derajat. Beberapa saat yang lalu mereka saling berteriak satu sama lain, tapi sekarang mereka tersenyum dan mesra. Sungguh konyol. Tapi, apa nenek benar-benar tidak ingat bahwa orang tuaku sudah bercerai? Kondisinya tampak seburuk yang mereka katakan. Ini berarti aku tak punya pilihan selain mengikuti rencana mereka untuk membuatnya bahagia. Namun, aku bukan aktor profesional. Terus berimprovisasi menurut ingatan nenek tidaklah mudah. Terutama saat aku harus beradu akting dengan si Mata yang menyebalkan. Kepalaku terlalu penuh dengan pikiran dan tak bisa tidur nyenyak. Jadi aku bangun lebih awal dan berjalan-jalan di taman. Entah dari mana, Mata berlari ke arahku dan meraih tanganku. Apa semalam tidurmu nyenyak, sayang? Hah? Untuk siapa dia berakting? Di taman yang kosong ini? Atau ini hanya alasan untuk menyentuhku?
Aku melepas paksa tanganku dari tangannya, tapi kemudian dia berani berbisik di telingaku. Shh, nenek sedang mengawasi kita dari atas. Benar-benar menyebalkan. Sementara itu Rowan mengatakan ingin menyenangkan nenek, tapi sebenarnya ia bahkan tidak sedikit pun bersikap kooperatif. Saat makan siang, sementara aku harus memaksakan senyum saat mata menyuapiku sup, Rowan bersikap menjauh dari Paul pacarnya. Paul, kakakku juga suka disuapi. Benar, itu makanan favoritnya. Paul langsung mengerti maksudnya, jadi dia menyendok sup dan memberikannya kepada Rowan saat nenek memperhatikan dengan penuh harap. Namun entah mengapa, kakakku tampak kesal, menepis tangannya dan berkata kalau dia alergi terhadap makanan tersebut. Yang mana hal ini sungguh tak masuk akal. Nenek jelas tak puas mendengarnya, lalu berdiri dan meninggalkan meja makan. Ada apa denganmu, Rowan? Kau tak perlu terlihat begitu kesal di depan nenek. Kenapa kau tidak bisa bekerja sama dengan Paul? Memang seperti itulah Rowan dari dulu. Dia pemalu dan tak bisa membuka diri dengan mudah pada orang asing, tak sepertimu. Apa maksudnya itu? Sebelum aku sempat menjawab, ayah membelaku. Bagaimana kau bisa berkata begitu? Bukankah Allah berusaha sebaik mungkin untuk memainkan perannya dan tak membuat nenek curiga? Oh, jadi kalian berdua berbuat baik, dan kami hanya mengacaukan semuanya? Mereka lagi-lagi bertengkar. Biasanya Rowan dan aku hanya berdiri di sana dan menonton. Karena hanya nenek kami yang bisa menghentikan pertengkaran mereka dan kali ini tidak terkecuali. Begitu mereka melihat nenek, kedua orang tuaku langsung berbalik dan saling bergandengan tangan. Mata juga sama cepatnya. Ia meraih lenganku dan lengan nenek lalu mengajak kami jalan-jalan. Hei, siapa kau? Kenapa kau sangat ramah pada kami? Ya ampun, baru beberapa detik yang lalu dan ingatannya tentang Mata sudah lenyap. Aku langsung bilang kalau aku dan Mata kuliah di kampus yang sama dan dia mengunjungiku. Aku pikir itu sudah cukup, tapi tidak. Berbicara tentang kampus, dia langsung bertanya mengapa kami ada di rumah saat seharusnya kami berada di kampus. Seluruh keluargaku terdiam mendengar reaksinya. Orang tuaku menyebutkan tentang pernikahan untuk melihat apakah dia ingat sesuatu. Tapi dia langsung marah. Bagaimana bisa kalian bicara soal pernikahan saat kedua cucuku masih usia sekolah? Apa kalian berdua sudah gila? Jadi keesokan paginya, aku harus pergi ke kampus bersama Rowan. Namun yang menjadi masalah adalah kami harus naik sepeda kecil berwarna merah muda ini bersama-sama sesuai perintah nenek. Ini memalukan, tapi bagaimana kami bisa menolaknya? Dia hanya mengingat kenangan lama. Jadi, aku berkeliaran di sekitar sini sepanjang hari menunggu Mata dan Rowan menyelesaikan kuliah mereka. Tiba-tiba aku melihat Paul bersama beberapa gadis. Hei, apa yang kau lakukan di sini? Oh, Allah. Aku cuma memberi arahan kepada para mahasiswa baru ini. Sebenarnya, aku sedang menunggu untuk menjemput kakakmu. Wow, sepertinya Paul benar-benar naksir Rowan. Aku harus memberitahu kakakku yang pemalu itu untuk memanfaatkan kesempatan ini. Aku mengajak Paul ke ruang kuliah tepat saat kelas selesai. Lalu mendorong Rowan ke arahnya, mengucapkan selamat bersenang-senang, dan segera menarik Mata untuk memberi ruang bagi pasangan itu. Akhirnya, aku bisa pulang ke rumah. Tapi, saat kami sampai di gerbang kampus, kami melihat ayah membantu nenek menuju ke sini. Melihat wajahku yang pucat, ayah segera menjelaskan bahwa nenek mengira hari ini adalah hari pertamaku masuk kuliah. Jadi dia bersikeras untuk menjemput kami. Ya ampun, sudah cukup buruk datang ke sini dengan sepeda merah muda kecil. Aku menolak keras untuk dijemput ayah dan nenek. Aku bukan anak TK. Aku ditugaskan untuk membersihkan lapangan sepak bola. Giliranku bertugas hari ini. Jangan tunggu aku. Oh, begitu. Santai saja, aku akan melihat-lihat sebentar. Aku menatap Mata berharap dia punya ide untuk mengeluarkanku dari situasi ini. Tapi dia hanya menyeringai dan mengambil sapu dariku. Ayo kita bersihkan tempat ini. Aku hanya akan pura-pura membersihkan sedikit. Tapi ternyata nenek adalah pengawas paling jeli yang pernah ada. Oh lah, ada sampah di sana. Lihat lebih dekat sayang, ada daun kering di pojokan. Lalu, kau harus mengelap noda-noda ini dengan kain basah. Begitu dia pergi, aku berbaring di lapangan, terengah-engah karena kelelahan. Apa kau tidak lelah? Ya ampun, aku sudah kehabisan tenaga. Tak bisa membayangkan jika itu terjadi padaku saat seusia nenek. Kasihan dia. Menakutkan sekali kalau suatu hari nanti lupa dengan keluarga. Kelahiran, penuaan, penyakit, kematian, ini adalah hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Tapi satu hal yang bisa kita lakukan adalah menghargai setiap momen bersama orang-orang yang kita cintai karena saat-saat ini sangat istimewa. Aku sangat salah ketika pada awalnya aku menganggap Mata sebagai orang yang tidak sopan dan menyebalkan. Pemikirannya yang mendalam membuatku merasa cukup nyaman untuk mencurahkan isi hatiku tentang keluargaku. Mengapa orang tuaku bercerai, mengapa aku tak mengunjungi nenek sesering yang seharusnya, dan semua pertengkaran dengan saudara perempuanku Rowan. Kami berbicara banyak hal dan rasanya seperti sudah saling mengenal lama. Malam itu aku terus berbalik, berguling dan tak bisa berhenti memikirkan bagaimana Mata dengan rajin membantuku bersih-bersih.
tentang percakapan kami di sore hari dan cara dia membantuku berdiri. Oh, apa yang salah denganku? Tak bisa dipungkiri bahwa sisi ini dari dirinya sangat menarik. Tapi ada satu masalah, saat kami akan pergi dia berkata padaku, Sampai jumpa besok, Rowan. "Ya, Rowan." Bagaimana dia bisa? Apa karena semua tindakan di depan nenekku membuatnya bingung? Atau karena dia selalu ada di pikirannya? Sudahlah, itu bukan urusanku. Hari berikutnya aku bosan berjalan-jalan di kampus, jadi aku pergi ke kelas bersama Rowan dan Mata. Rowan benar, mereka tampak sangat dekat. Selama pelajaran, keduanya mendengarkan dosen dengan penuh perhatian, kemudian berdiskusi satu sama lain. Mata juga dengan sabar menjelaskan bagian yang tak dimengerti oleh Rowan. Kita makan apa siang nanti? Apa yang enak di kantin? Kau akan mengambil mata kuliah ini juga tahun depan, jadi fokuslah. Kemudian mereka melanjutkan diskusi, seolah-olah aku tak terlihat. Sungguh membuat frustrasi. Hei, apa kau cemburu? Jangan, kita cuma teman. Kenapa dia berkata begitu? Cemburu? Itu konyol. Masih cemberut? Bagaimana kalau kita pergi ke bioskop malam ini? Aku akan membantu kalian berdua. Dan disinilah kita. Sesuai rencana, aku akan duduk di sebelah Mata, sementara Rowan akan bersama Paul. Terdengar bagus? Namun, ketika Rowan hendak duduk di sebelah Paul, Mata langsung mengambil tempat duduk itu. Jadi, dia tidak ingin duduk di sebelahku atau dia tidak ingin Rowan bersama Paul? Apapun alasannya, dia jelas tidak punya perasaan padaku. Begitu film selesai, aku bergegas keluar dari sana hanya untuk melihat pemandangan yang tidak asing. Nenek dan ayah lagi. Dia mulai mengomel dan bersikeras mengantarku pulang. Kenapa kau masih di luar jam segini, Rowan? Masih banyak yang harus dipersiapkan untuk pernikahan. Sekarang pernikahannya kembali? Ya ampun, kau juga. Seorang calon pengantin pria seharusnya tidak bermain-main seperti ini. Paul, mengapa kau tidak memasangkan aku dengan Mata seperti sebelumnya, Nenek? Setelah semuanya kami kembali ke pasangan semula. Aku dengan Paul, Mata dengan Rowan. Ya, ini hanya pernikahan palsu. Jadi tidak masalah dengan siapa aku menikah, bukan? Tapi mengapa ada perasaan yang mengganjal? Kemudian seolah nenek punya telepati untuk mendengar keinginanku, tepat sebelum upacara dimulai, ingatannya tiba-tiba berubah lagi. Apa yang kau lakukan duduk di sini? Sudah waktunya, naiklah ke sana. Nenek menarik Mata ke altar dan menyuruh Paul, pengantin pria, untuk minggir. Oh, betapa manisnya. Setelah itu, semua terasa seperti mimpi. Aku berjalan di altar, Mata memandangku dengan lembut dan dengan tulus mengucapkan sumpahnya. Aktingnya sempurna, sementara aku gemetar karena gugup. Menyadari hal ini, dia dengan lembut memegang tanganku untuk menenangkanku. Aku bersedia. Kerumunan riuh bertepuk tangan dan di antara mereka aku melihat wajah bahagia nenek. Meskipun momen ini sangat menyenangkan, aku tak lupa dengan misi penting lainnya, yaitu membantu kakak perempuanku mendapatkan pacar. Jadi aku melemparkan buket bunga ke arah Rowan dan mengedipkan mata pada Paul. Tapi anehnya dia tidak terlihat senang dengan hal ini. Malam itu setelah semua tamu pulang, aku mencari Mata. Jujur, aku sangat ingin tahu apakah dia merasakan hal yang sama denganku. Dia ada di sana, tapi mengapa terlihat begitu gelisah? Aku hendak memanggilnya, ketika tiba-tiba dia berlari dan meninju. Paul, berulang kali. Kau brengsek, menjauhlah dari Rowan, paham? Apa yang terjadi? Mereka berkelahi karena Rowan? Jadi Mata memang pura-pura saat upacara? Dia menyukai Rowan, bukan aku. Bukankah kau bilang kau hanya berteman dengan Mata? Ada apa dengan semua ini? Teman tidak cemburu ketika orang lain menggodamu. Online ini tidak seperti yang kau pikirkan. Aku tahu, dia pikir dia bisa mempermainkanku lagi. Aku berbalik dan hendak mengejar Paul untuk memeriksanya, tapi tangan seseorang menarik tanganku. Itu Mata. Paul tak sebaik yang kau pikirkan. Ternyata alasan mengapa Rowan merasa canggung di dekat Paul adalah karena Paul selalu berusaha menyentuhnya. Belum lagi para gadis di media sosial menyebutnya pria yang hanya memanfaatkan mereka dan berselingkuh. Mata dan Rowan tahu itu semua, tapi mereka coba bertahan hingga pernikahan. Namun, dia terus melewati batas. Jadi hari ini Mata memutuskan untuk memberinya pelajaran. Jadi tindakanku di bioskop hari itu dan barusan adalah untuk melindungi temanku, bukan karena aku cemburu. Aku tak tahu dia melakukan begitu banyak hal untuk keluargaku. Olah, kenapa kau di sini? Bukankah ini masih tahun ajaran? Dan juga, orang tuamu sangat aneh. Kenapa mereka berbaikan satu sama lain? Oh, dia memanggilku dengan namaku. Dia bahkan bertanya siapa Mata. Ingatannya sepertinya sudah kembali dengan sempurna. Dengan pikiran bahwa nenek kita sudah sembuh, Rowan segera menelpon orang tua kami. Kami sangat bahagia berpikir sebuah keajaiban telah terjadi.
Tapi kemudian dokter menghancurkan kebahagiaan baru kami dengan mengatakan kalau itu adalah fenomena yang disebut terminal lucidity, yang berarti nenek kami tidak memiliki banyak waktu lagi. Tak satupun dari kami yang ingin percaya. Tapi tak ada yang bisa kami lakukan selain memanfaatkan sisa waktu berharga bersamanya. Aku juga memutuskan untuk menunda kuliah dan tinggal bersama nenek selama hari-hari terakhirnya. Setiap pagi kami berjalan-jalan bersama sambil aku mendengarkan cerita-ceritanya tentang masa lalu dan kemudian berbagi beberapa kenangan terindahku dengannya. Ibu dan ayah masih bertengkar dan kemudian berdamai. Beberapa hal memang tidak pernah berubah. Tapi Rowan dan aku semakin akrab. Ternyata kami punya lebih banyak kesamaan daripada yang kami sadari. Dan Mata, dia masih datang mengunjungi nenek. Lalu, suatu hari saat Mata sedang berpamitan denganku, tiba-tiba nenek berteriak keras. Kau pikir kau mau kemana? Masih banyak yang harus dipersiapkan. Kau kira pernikahan ini hanya lelucon atau apa? Pernikahan lagi? Kami terdiam dan saling berpandangan hingga nenek berteriak untuk kedua kalinya. Tapi kali ini, mungkin aku dan Mata tidak perlu berakting lagi. Karena ketika aku bertanya apakah dia siap untuk mengucap janji suci lagi, dia menjawab. Tentu saja, Orla. Aku selalu siap untuk mengucapkan kata-kata itu padamu setiap hari. Tidak ada di sini. Di sana juga tidak. Di mana ya? Ini bukan sembarang kaos. Ini adalah milikku yang paling berharga. Ada tanda tangan Kendall Jenner, idolaku. Franny, kaosmu kotor jadi aku mencucinya. Ayo lihatlah. Oh, sial. Aku bergegas melihat kaosku yang berharga ditumpuk dengan rapi di atas cucian yang baru. Tidak. Tanda tangan itu benar-benar hilang. Nenek! Benar, orang yang bertanggung jawab atas kaos polos yang tidak diinginkan ini adalah nenekku, yang baru saja pindah bersama kami setelah kakek meninggal. Awalnya, hal ini terasa menyenangkan karena kenanganku tentang nenek berasal dari masa kecilku yang bahagia bersamanya. Tapi sekarang aku menarik kata-kataku, dia benar-benar bencana. Asal kau tahu, dia sudah tua tetapi masih ingin belajar menggunakan media sosial. Ibuku bahkan membelikannya iPhone 14 terbaru, sementara aku, putrinya tersayang, terjebak dengan iPhone 8 yang payah ini. Sejujurnya dia cuma butuh jenis ponsel jadul yang hanya bisa menerima panggilan. Dengan sifat pelupanya, dia akan lupa semua kata sandi. Jadi yang paling tepat memang masuk saja dengan iCloud-ku. Toh ponsel ini akan jadi milikku. Oh, pemuda itu tampan juga. Kau juga berpikir begitu? Memang, daya tarik Josh tak ada duanya. Dia sungguh pria idaman setiap gadis. Idamanmu juga kan? Seolah aku punya kesempatan, dia terkenal dingin dan tak ada gadis di sekolah yang membuatnya tertarik. Ya, mungkin cuma itu satu-satunya waktu kami sependapat soal Josh. Selebihnya, kami selalu berdebat tentang segala hal, terutama caraku berpakaian. Dia bahkan tak repot-repot bertanya sebelum menjahit semua celana jeans robek favoritku. Dan kemudian meninggalkan gaun buatannya di tempat tidurku dengan catatan, gaun imut ini akan lebih cocok untukmu. Aku dulu sukai gaun yang dia buat saat usiaku 5 tahun. Tapi siapa yang masih memakai gaun seperti ini sekarang? Bukan itu saja, dia selalu mengomeliku karena meluruskan rambut dan bukannya membiarkannya keriting alami. Karena itu lebih manis. Coba tebak, sebenarnya dari dialah aku mewarisi rambut alamiku. Tapi dia tak tahu itulah alasan aku harus tumbuh dewasa dengan teman-teman yang berkata, kau sebenarnya lumayan cantik, tapi sayang sekali rambutmu begitu. Dan, kenapa rambutmu tidak lurus seperti orang tuamu? Apa kau diadopsi? Kata-kata menyakitkan itu membuatku sangat membenci rambutku dan menginginkan rambut lurus yang indah dan halus, seperti rambut Kendall Jenner. Jadi tentu saja aku akan terus meluruskannya setiap hari, tidak peduli apa yang dikatakan nenek. Syukurlah keluhan-keluhan itu akhirnya akan berakhir besok, karena aku akan kembali ke sekolah setelah liburan musim panas. Yeay! Hah? Apa yang ramai diperbincangkan semua orang? Pada saat itu, guru masuk dan mengumumkan bahwa kelas kami akan kedatangan murid baru yang sangat istimewa. Kemudian, sosok yang sangat familiar masuk ke kelasku. Itu nenekku? Apa-apaan ini? Apa dia tersesat dalam perjalanan ke bingo atau apa? Sungguh memalukan. Mungkin jika aku diam tak bergerak, dia tak akan melihatku dan tak akan ada yang tahu kalau itu nenekku. Oh sayangku, kau lupa jus jerukmu. Semua mata tertuju padaku. Ya ampun, tolong bantu aku menghilang dari planet ini. Setelah kelas selesai, aku harus menyelinap keluar secepat mungkin untuk menghindari makan siang dengan nenekku. Tapi sahabatku Fred tidak berhenti menggodaku. Tiba-tiba aku mendengar seseorang tertawa keras di seberang ruangan. Nenek! Tapi dengan siapa dia duduk? Wah, Josh punya selera yang aneh dalam memilih perempuan. Dia mengabaikan semua gadis di sekolah ini, tapi sekarang dia benar-benar terpesona oleh nenekmu. Astaga, mengapa dia mengganggunya? Josh pasti merasa tak nyaman. Aku segera menghampirinya, meminta maaf dan menarik nenekku pergi.
Dalam perjalanan pulang dari sekolah, nenek menceritakan hari-harinya seperti anak kecil kebanyakan. Apa kau tahu kalau mereka punya mesin penjual otomatis di lorong dengan berbagai macam camilan? Itu jenius. Dan astaga, kampusnya besar sekali. Aku hampir mengompol saat mencari kamar kecil. Katakan padaku bagian mana lagi yang lucu? Ini hanya membuktikan kalau orang seusianya harus ada di panti jompo, bukan SMA. Aku perlu bicara dengan ibu. Jadi saat ibu akhirnya sendirian di dapur, aku langsung bertanya padanya. Bagaimana nenek bisa ada di kelasku? Ternyata saat orang tuaku mengundang nenek untuk tinggal bersama kami, dia memberitahu mereka kalau dia mau asalkan dia bisa bersekolah. Kupikir itu ide yang bagus. Itu berarti dia tak akan kesepian di rumah sepanjang hari karena kau akan menemaninya. Selain itu dia sudah menghabiskan seluruh hidupnya mengurus keluarga kita. Jadi sekarang giliran kita menjaganya kan? Iya, aku rasa ibu menyampaikan beberapa poin yang valid. Tapi siapa sangka nenek bisa mengubah kehidupan sekolahku seperti ini. Dia menempel padaku sepanjang hari, makan apapun yang aku makan, mendengarkan musik yang aku dengarkan, bahkan bergaul dengan teman-temanku. Parahnya, dia menceritakan semua cerita masa kecilku yang memalukan. Bagaimana dulu aku makan pasta gigi karena iklannya bilang itu bisa dimakan, dan aku mengerami telur ayam untuk melihatnya apakah bisa menetas. Tapi bukan itu bagian terburuknya. Dia mematahkan catokanku. Jadi sekarang aku terpaksa memakai topi bodoh ini. Sungguh menjengkelkan. Ada berita baru. Apalagi kali ini? Joe sudah menemukan gadis impiannya, dan dia ada di sekolah kita. Tidak mungkin. Tidak pernah ada gadis yang menarik perhatiannya. Mengapa sekarang? Franny, apa yang kau lakukan? Aku menunduk dan, ups. Tanpa sengaja aku baru saja mengubahnya menjadi Sully dari Monster Inc. Maaf, salahku. Oke, coba kulihat. Seperti yang diceritakan Fred, ini adalah gadis yang dikenal Josh melalui Tinder sebelum dia menghilang secara misterius. Moore, 17 tahun, bersekolah di sekolahku dan... Tunggu, dia hanya punya foto ini? Yang bisa kulihat hanya rambut coklat keritingnya. Entah dari mana, seseorang menyambar topiku. Itu pasti Fred yang ingin membalasku karena insiden chat tadi. Aku berbalik untuk mengomel padanya, tapi yang kulihat adalah nenek dengan topiku di tangannya. Freddy, rambutmu sangat indah. Mengapa harus ditutupi? Dan juga baju ini, gaun yang kubuatkan untukmu jauh lebih cocok dengan rambutmu. Cukup, tak mungkin aku membiarkan orang melihatku dengan rambut jelek dan pakaian nenek-nenek seperti itu. Tolonglah, Nek. Tinggalkan aku sendiri dan jangan merepotkanku lagi. Ini sekolahku, dan kehadiranmu di sini membuatku malu. Dia tampak terkejut dan hendak berkata sesuatu, tapi langsung pergi tanpa sepatah kata pun. Jadi, sudah seminggu sejak terakhir kali kami bicara. Sepertinya aku tak lagi jadi perhatiannya karena dia sudah mendapatkan teman baru. Jadi itu bagus untuk kami berdua, kan? Tiba-tiba aku mendengar suara yang dalam di belakangku. Hai Franny, boleh aku bicara denganmu tentang sesuatu? Tunggu, suara ini... Aku segera menoleh dan melihat Josh berdiri di sana, tersenyum padaku. Astaga, ini pertama kalinya Josh mengajak bicara seorang gadis. Semua mata iri tertuju padaku. Aku adalah gadis paling beruntung di sini. Apakah dia akhirnya melihat pesona unikku? Jadi aku kebetulan melihat rambut keritingmu beberapa hari yang lalu. Dan kau terlihat sangat mirip seperti gadis di foto itu. Aku ingin tahu apakah kau... Oh, dia tidak datang ke sini karena aku. Maaf. Tapi aku bukan Moore. Aku bisa melihat kekecewaan di wajahnya. Dia meminta maaf karena salah mengira orang, tapi sebelum pergi, dia tersenyum dan berkata padaku, ngomong-ngomong, kau cantik dengan rambut keriting itu. Benarkah? Rambut keriting yang selama ini susah payah kusembunyikan? Aku tak percaya ada orang di luar sana selain nenek yang menyukainya. Beberapa hari kemudian aku tiba di sekolah dan melihat pemandangan menakutkan. Josh bergandengan tangan dengan Amy. Ternyata dia yang maju sebagai gadis misterius. Mari kita lihat, usianya 17. Benar, rambut coklat keriting, benar. Dan nama belakangnya, Moore. Tidak salah lagi. Tapi aku terus bertanya-tanya, apa yang disukai Josh dari gadis yang terkenal liar ini? Gengnya yang sekarang termasuk nenekku tersayang selalu melakukan trik-trik bodoh untuk mendapatkan perhatian. Lihat, dia tak ada bedanya dengan lampu lalu lintas sekarang setelah berteman dengan mereka. Mereka bahkan mengubah perpustakaan menjadi jalur peragaan busana. Jelas, hal ini segera diketahui pengawas. Tapi, hanya nenekku yang tertangkap karena lamban. Karena itu, dia mendapat surat untuk ke kantor kepala sekolah dan mereka memanggil ibuku. Tidakkah kau merasa konyol bahwa orang seusia ini masih dimarahi kepala sekolah? Sekolah sama sekali bukan tempat untuk nenek. Seni pertunjukan butuh kepribadian yang berani, nak. Aku mungkin sudah tua, tapi semangatku tetap muda. Kau tahu? Aku juga akan ikut dalam kontes Rise to Fame. Kurasa aku bisa menang. Aku menoleh ke arah ibu dengan tatapan memohon, namun hanya mendapat senyuman terpaksa dan biarkan saja dia melakukan apa yang dia inginkan.
Lagi pula kau akan kalah, kenapa repot-repot? Bagaimana kalau kamu daftar juga dan kita lihat siapa yang menang? Baiklah, tantangan diterima. Aku akan mengalahkanmu dengan mudah, Nenek. Tunggu dan lihat saja. Akhirnya, Rise to Fame kompetisi tahunan sekolah tiba. Satu tim 3 orang berpartisipasi dalam babak yang berbeda. 2 tim terbaik masuk babak final. Babak pertama, bola tangan sangat mudah bagi kami. Memiliki 2 tipe yang suka olahraga di tim sangat membantu. Sementara tim Nenek, yang terdiri dari dia sendiri, Josh, dan si centil Amy, mereka langsung tersingkir. Setelah olahraga adalah babak sudoku. Setiap tim akan bersaing satu sama lain. Yang selesai duluan yang menang. Yang seharusnya mudah karena saat aku kecil dulu sering menghabiskan sore hari yang diguyur hujan untuk bermain ini bersama nenek. Di sisi lain, Amy mengeluh pada panitia kalau babak ini adalah lelucon karena sudoku sudah ketinggalan zaman. Semakin banyak dia bicara, semakin terlihat kalau dia sangat buruk dalam matematika dan angka. Jadi ini seperti mengambil permen dari bayi, kan? Tapi aku lupa kalau nenek ada di tim mereka. Dan tak disangka, Josh juga sangat cerdas. Tak butuh waktu lama bagi mereka memecahkan teka-teki yang sulit. Melihat mereka berpelukan dan merayakannya membuatku kesal. Kalah 1 detik saja dari mereka benar-benar menohok. Fokus, Franny. Kita harus kalahkan mereka di babak negara dan sejarah untuk menang. Tinggal beberapa menit lagi menuju babak final. Aku hendak meninggalkan ruang tunggu ketika tiba-tiba mendengar ding dari ponsel yang tertinggal di kursi. Itu ponsel nenek. Tapi, tunggu. Dia tahu cara menggunakan Tinder? Karena penasaran aku membukanya dan di layar ada semua pesan dari Josh dan Moore yang misterius. Mengapa nenek punya akun ini? Dan mengapa Josh yakin Amy bukanlah orang yang dia cari? Aku segera mencari nenek dan menemukannya di sudut sayap panggung. Namun saat aku mendekatinya, dia menarik tanganku dan memberi isyarat agar aku diam. Kukira kau biarkan nenek tua bergabung di tim sebagai lelucon. Siapa tahu dia sangat membantu. Kau akan menang dengan mudah. Iya benar, aku juga dengar kalau sejarah adalah kelebihannya. Aku hanya butuh dia untuk menyelesaikan babak terakhir ini lalu aku akan langsung menendangnya. Seluruh kelompok itu tertawa. Dengan gugup aku menoleh ke arah nenek, tapi dia tak menunjukkan tanda-tanda kemarahan. Jadi, apa yang akan dilakukan nenekku selanjutnya? Begitu babak final dimulai, nenek berdiri, mengambil mikrofon dan mengumumkan. Aku ingin mundur dari kompetisi ini karena aku tidak akan pernah membiarkan orang bermuka 2 mengalahkanku. Setelah itu ia pun pergi dan seluruh penonton mulai ribut sementara wajah Amy memucat. Namun yang paling mengejutkan adalah ketika Josh juga naik ke atas panggung. Aku juga. Aku tidak ingin satu tim dengan pembohong. Lalu dia berjalan pergi dan Amy mengejarnya. Penonton bersorak dan panitia mengumumkan bahwa ini berarti tim kami secara otomatis memenangkan kompetisi. Setelah upacara penghargaan, aku segera pulang ke rumah dan mendapati nenek sedang merenung di taman. Aku diam-diam duduk di sampingnya dan meletakkan tanganku di pundaknya untuk menghiburnya. Dia menatapku, tersenyum lembut dan mulai menceritakan kisah-kisah yang belum pernah kudengar sebelumnya. Aku jadi tahu kalau dia hamil di usia 16 tahun dan putus sekolah. Teman-temannya tidak terlalu baik padanya, jadi dia tidak pernah melanjutkan pendidikannya. Jadi sekarang dia punya waktu, dia memutuskan kembali ke sekolah untuk merasakan masa mudanya yang hilang. Itu sebabnya, Franny, jangan pernah biarkan kata-kata jahat orang lain menyakitimu. Hargai apa yang kau miliki, karena masih ada orang yang mencintai sisi itu dari dirimu. Apa yang dikatakannya sungguh menyentuh dan mengingatkanku akan pujian Josh tentang rambutku. Nenek, jadi ada apa dengan akun Tinder itu? Oh, aku tahu kau sangat menyukai Josh, jadi aku membuat akun untuk mengetahui lebih banyak tentangnya agar aku bisa membantumu. Ternyata, foto profil itu adalah foto nenek saat ia masih muda. Sehingga mirip denganku. Moore sebenarnya adalah nama kecilnya. Aku memeluknya dan meminta maaf sebesar-besarnya atas perilakuku yang buruk. Dia menepuk kepalaku dengan lembut, tersenyum dan berkata kalau dia akan membawaku ke sebuah tempat rahasia. Keesokan harinya, aku kembali dengan rambut keriting alamiku dan mengenakan gaun yang nenek berikan. Gaun ini tidak trendy tapi sangat pas di badanku dan anehnya, aku merasa cukup percaya diri memakainya. Nenek dan aku masuk dengan riang ke sebuah kafe buku dan aku melihat Josh. Aku membawa orang yang kau cari ke sini. Kami berdua menatapnya dengan penuh tanya. Maksudmu? Ternyata masih ada satu hal yang belum dia ceritakan padaku. Kalau nama samaran Moore yang dia pasang di Tinder adalah berdasarkan kesukaanku, hobiku, kebiasaanku, selera musikku, dan lain-lain. Dia telah mengumpulkan segala sesuatu tentangku untuk dikirim ke Josh. Aku harus memberitahunya kalau ada seorang gadis yang menarik seperti Franny di luar sana, kan? Itulah mengapa Josh merasa tidak cocok dengan Amy. Kemudian babak kecerdasan membuktikannya, karena dia dan gadis misterius itu memiliki satu kesamaan, kecintaan terhadap sudoku. Akhirnya, semuanya menjadi jelas. Nenek masih datang ke sekolahku, dan aku sebenarnya tidak keberatan lagi.
Dia membawa kue buatan sendiri untukku dan teman-teman, menceritakan kisah-kisah menarik tentang masa lalu dan memberikan nasihat-nasihat terbaik. Yang paling penting, dia membuatku sadar bahwa menjadi diriku tidaklah buruk, rambut keriting dan sebagainya. Hampir lupa. Kau juga ingin tahu apa yang terjadi antara aku dan Josh, kan? Ya, kurasa kau harus melihatnya sendiri.